Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Al-ayat. Ingkang tansah kula hormati wonten ngarsanipun para sesepuh mini sepuh seluruh jamaah Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Dewan Kemakmuran Masjid atau Takmirul Masjid yang insyaallah juga dijaga oleh Allah kesehatannya, dan kita semua yang hadir di tempat ini insyaallah mendapatkan barokah dari Allah berkat diturunkannya hujan di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Insyaallah kita sampai dengan Ramadan nanti dan Ramadan kita penuh berkah. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan yang benar-benar. Karena Allah memperingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita bersyukur itu ya benar-benar bersyukur, jangan kok gimana Pak Ustaz kabarnya alhamdulillah hujan ya kita hujan macet hujan, itu namanya berkeluh. Kalau alhamdulillah ya sudah, alhamdulillah saya nikmati. Tadi saya WA Bu Sinten itu bahwa saya pelan-pelan walaupun di sini sudah hujan deras. Jadi saya belum buka HP lagi. Ternyata sudah di WA terkait dengan permohonan ziyadah doa nanti kepada beberapa saudara kita yang ada di tempat ini. Dan mudah-mudahan dengan kalimat alhamdulillah tadi kita benar-benar bersyukur dan Allah lazidannakum akan melipat gandakan kenikmatan kita. Apapun kondisinya Allah akan lipat gandakan kenikmatan kepada kita semua insyaallah. Dan mudah-mudahan langkah Bapak Ibu dari rumah ke sini tercatat sebagai fisabilillah dan insyaallah mendapatkan pahala yang melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kepada kita semua yang insyaallah kita akan mendapatkan syafaat fi dunya wal akhirah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengefektivitaskan waktu atau memaksimalkan waktu nanti kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita pengajian, yang kedua kita doa. Kebetulan masih ada aroma-aroma Haramain atau dua masjid luar biasa yang dikunjungi, yang diziarahi, yang di Madinah Maqbaratun Nabi, kepada makam Nabi, dan di Mekah kita tahu bahwa di sana dilipat gandakan dan mustajabah. Pak Takmir kita pulang dari ibadatul umrah dan insya Allah kita dimudahkan untuk kesana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti tema yang saya ajukan, yakni pesan Nabi Muhammad mendapatkan pesan dari malaikat Jibril. Jadi Rasulullah itu didatangi malaikat Jibril, yang sesungguhnya malaikat Jibril itu utusan Allah dan ini adalah kalamullah, tapi bukan berbentuk Quran.
Kalamullah itu langsung secara Quran, ada yang secara hadis namanya hadis qudsi. Kemudian ada hadis yang biasa, cuman ini emang perantaranya malaikat Jibril. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, aku telah didatangi Jibril. Faqala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ismasyita fa innaka mayyit, hiduplah semaumu, tapi ingat kamu akan menjadi mayit atau mati. Dalilnya apa? Kulun nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa punya hak dan wajib untuk mati. Maka kita dibiarkan oleh Allah hidup di dunia ini terserah. Tapi pesan malaikat Jibril ini sesungguhnya kepada kita, karena di dalam surat Al-Ahzab 21 kan Rasulullah itu sebagai tauladan di dalam dirinya. Maka setiap pesan yang dikirimkan malaikat melalui Rasul itu berarti untuk kita. Jangan mematahkan bahwa itu kan pesannya untuk Nabi, bukan untuk kita. Enggak. Itu termasuk orang yang minal ngayaliyin wal mutatiyin. Kita bukan termasuk yang ngayaliyin wal mutatiyin, tapi kita yang benar-benar ittiba kepada Rasul. Maka ketika Rasulullah dipesankan oleh malaikat Jibril, ismasyita fa innaka mayyitan, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan jadi mayit. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Dan hidup itu tidak hanya sekedar hidup. Nek wong Jawa niku urip niku urup, Pak. Maka sedekatin jariyatin, yang diutamakan sedekah, termasuk mohon maaf ya, barangkali ada yang tidak bersependapat, tapi mohon maaf, kita beradu argumen dan beradu dalil itu boleh. Kalau saya haji dan umroh itu wajib, bukan hanya yang mampu. Hanya yang mampu tafsirnya innallaha yuhibbul minal ngayal itu tadi nyatane ya iso tuku motor ning umroh haji. Ning motor iso, mobil iso. Maka haji umroh itu bagi saya wajib. Yang mampu Pak ini, yang mampu, yang penting hatinya enggak. Harus. Karena Rasul memberi contoh berkali-kali sampai dia wafat. Tidak hanya sekali. Wah, yang penting haji dan itu bagi yang mampu, saya kan belum. Kalau di hadapan Allah kita bilang miskin, maka di akhirat kita jelas dimiskinkan. Maka yang disebut dengan hidup di sini adalah kita hidup-hidupkan dengan usaha yang sepenuh tenaga. Hadis Arba'in An-Nawawi nomor hadis 9 itu kan kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh. Kita harus berupaya sungguh-sungguh, tidak boleh kok wah saya belum mampu ini. Tapi NMAX baru, kemudian mobil juga baru, ini berarti kurang sungguh-sungguh untuk ke akhiratnya. Memang berat Pak. Godaan haji dan umroh itu uang segitu loh, bayangkan dalam berapa hari. Itu setan itu menyelewengkan menggelincirkan manusia itu bukan ke arah yang salah. Ini salah, nggak mungkin manusia milih. Tapi setan itu menggelincirkan manusia itu merasa dia udah benar. Benar, kamu itu punya dalil benar bahwa kamu belum mampu. Motor kamu kan baru 5, belum 10. Dan istri kamu baru 1. Maka kalau dalilnya mengambil dalil yang wah belum mampu, wah ini bahaya. Seharusnya mampu. Maka umroh dan haji itu wajib. Dan suratnya ada, surat Al-Had dikhususkan, itu sudah luar biasa. Maka ismasyita fa innaka mayyitan, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Yang kedua adalah fa'ahbib masyita fa innaka mufariquha, cintailah apa yang kamu senangi di dunia ini, tapi ingat besok akan berpisah. Nah, bapak cinta sama istrinya, tapi nggak mungkin kalau istrinya mati besok mau mati langkut bersama istrinya, nggak mungkin. Maka kalau saya dengan istri saya, Mi, kalau besok saya mati di usia kamu masih muda, kamu harus nikah lagi. Begitu pula kalau kamu mati, aku jelas nikah lagi. Bukan apa-apa Pak. Nyuwun sewu, ini resmi ini. Kabarnya dari Rasulullah itu saat Khadijah meninggal, sedihnya luar biasa. Nangis dia. Bahkan Ali sama Umar bilang, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Padahal katanya
Alladzina idza asabatkum musibah qalu innalillahi. Ya, tapi saya manusia. Maka tangisan kesedihan wajar, tapi dia menikah lagi. Bukan berarti tidak cinta kepada Khadijah. Nyun sewu ini lumrah dan itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Fa'ahbib masyita fa'innaka mufariquha. Silahkan kamu cintai. Maka turunlah ayat yuzina linnasi hubbus syahwatu minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah manusia itu pada pandangan apa-apa yang dia inginkan. Wanita, anak, harta, tahta, lumrah Pak. Cuman bagaimana kita memanfaatkan istri, wanita, anak, harta, dan tahta itu untuk kemaslahatan. Mempunyai jabatan, pejabat itu dijamin masuk surga dan terlindung dari yaumul akhir, yaitu disebutkan oleh Rasulullah dan Allah sendiri melalui ayatnya, yaitu pemimpin yang adil. Berarti jabatan itu penting. Tapi untuk apa dia menjabat? Jangan jabatan hanya untuk mentereng, jadi bupati mentereng, tapi tidak bisa bekerja jadi apa? Enggak, tapi untuk apa? Kalau untuk korupsi dan lain sebagainya ya di kitab Nafahul Ibad disebutkan Jawahirul mutiaranya manusia itu salah satunya adalah rasa malu. Jawahirul hayaun wa hayaun imaniun wa hayaun nafsiun. Jadi rasa malu yang sudah kalah dengan hawa nafsu ya hancur. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kita mencintai siapapun boleh, di sini kita mencintai harta boleh dan lain sebagainya. Maka salah satu bentuk dia memanfaatkan harta itu adalah umroh, haji dan lain sebagainya. Mohon maaf Pak Takmir, bahwa sesungguhnya kalau kita sadar, kita misalnya jenengan itu nyelengi emas sekarang itu 15 gram sudah cukup loh. Berarti kenaikan emas ini bukan suatu keniscayaan kita astagfirullah, enggak. Kalau saya alhamdulillah, berarti saat kita punya emas dan itu ternyata tinggi nilainya, gunakanlah untuk kemanfaatan, berarti itu manfaat. Saya dulu beli emas 10 gram itu hanya mungkin 3 juta, sekarang sudah laku 30 juta. Lakukan untuk haji, untuk umroh, maka mampu, bukan untuk yang lain. Karena sifat dunia, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya manusia hidup di dunia ini yang dibutuhkan adalah yang gaib. Karena sesuatu yang tampak dan engkau pegang itu sesungguhnya akan berat di yaumul hisab. Dan itu fakta. Punya mobil lebih dari 3 berat, kita kena pajak progresif, terus garasinya harus luas dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya yang dibutuhkan manusia di dunia itu yang gaib, pahala. Nyuwun sewu Pak, jenengan pengen tentrem mboten Bu? Tentrem niku pundi wujude? Seneng. Kemudian yang dibutuhkan manusia itu bukan makan, bukan pakaian, bukan tempat, tapi nafas. Maka saat di rumah sakit ada yang di MRI digenjot, jenengan tawani tongseng Pak, ra bakal belum. Mesti yang dibutuhkan oksigen, dan oksigen itu mana? Ada yang bisa menunjukkan? Nggak bisa. Dan ini dibutuhkan manusia, dan itu diumpamakan besok di yaumul akhir. Itulah yang dibutuhkan manusia, betul. Maka kita ngaji, kita sedekah itu bukan hartanya yang kita keluarkan, kita pegang. Kita lepaskan genggaman dunia, tapi kita raih kenikmatan akhirat. Maka kenapa orang pulang umroh itu yang dirindukan bukan Mekah, tapi Masjid Nabawi. Karena di Madinah itu merindu, maka Rasulullah meninggalnya di Madinah. Ini besok kapan-kapan lah kita dudah masalah keistimewaan orang yang mempunyai azam umroh dan haji. Umroh dan haji itu wajib diazamkan. Azam itu berkeinginan yang keras. Kalau niat itu saat di mikot, labbaika umrotan, atau labbaika Allahumma umrotan itu saat mikot. Tapi kalau azam itu saat-saat seperti ini, jenengan ya Allah aku besok pengen umroh, ya Allah pengen haji, berarti itu azam. Dan itu wajib. Pramila, monggo Bapak Ibu, kita mencintai di dunia ini digunakan untuk apa? Tadi yudina linas hubbus syahwatu minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah.
Aja apa-apa donya kaya-kaya iki nek urip wis ning donya nyatane nek mati kabeh ora duwe apa-apa. Enggak ada saya itu jadi kaum rois di kampung itu saat melepas mentalkin bahkan melepas jenazah berangkat ke makam itu ada wasiat bahwa besok sertifikat emasnya itu dimasukkan ke dalam liang lahat kayaknya. Dan hadisnya Rasulullah sesungguhnya saat mayit itu diantarkan ke liang kubur itu ada 3 yang mengikuti. 2 diantaranya akan meninggalkan, 1 diantaranya akan menemani. 2 itu adalah keluarga dan harta, yang menemani adalah amalun sholihun, amal soleh. Maka mari Pak kita buat amal soleh. Yang ketiga pesan malaikat Jibril berkaitan dengan amal soleh. Disebutkan fa'amala masyita fa'innaka majziyum bi. Beramallah sesuka hatimu, tapi ingat kamu akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita berbuat amal monggo, terserah kita, tapi ingat yang baik walaupun sebesar biji zarah akan mendapatkan balasan yang baik. Jika buruk maka akan mendapatkan keburukan. Maka kita pilih yang baik. Nyuwun sewu Bu, kita sudah menjaga dari hal-hal yang haram, insya Allah ya. Daging babi haram, ya. Bangkai haram. Kalau hibah masih enggak? Ya. Masih. Hibah haram enggak? Haram, tapi kok masih nikmat ya? Riba haram, tapi kenapa? Nah ini kadang kalau diri itu bisa sesuatu yang tampak yang harus kita wujudkan itu yang kita cari, padahal tidak. Rasulullah itu mencari rasa. Maka saat dia tahajud, nanti saya sampaikan, saat dia tahajud itu dia bisa berkomunikasi dengan Tuhannya. Maka pesan yang ketiga adalah disampaikan oleh Rasulullah, yaitu wa'lam anna syarafal mu'minina qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin itu saat dia bangun qiyamuhu bil-lail, salat di tengah malam. Tapi bukan hanya sekedar perintahnya salat tahajudnya, tapi di sini adalah mengakui kesalahannya. Mang bayangke nek anak niku mang seneni ngakoni salah jenengan pripun? Ternyuh. Apalagi Allah. Maka saat kita besok Ramadan itu kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya Engkau yang memiliki maaf. Tuhibbul afwa, Engkau senang memberi maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Maka saat seperti itu di tahajud itu nek boten iso mau 8, mau 20, mau nanti witirnya 3 atau 1, minimal witir. Karena saat bangun tengah malam jenengan mengeluh kepada Allah, ya Allah, aku mempunyai kesalahan, ya Allah, ini Allah akan bangga dan dia akan mengangkat derajat, maka disebut kemuliaan. Mulianya manusia saat bisa bangun sholat saat yang lain letus kabeh mergo ngantuk lan wayahe udan niku ya enake turu, dia bangun kemudian disegerakan mengambil air wudhu, masya Allah semua dosa-dosanya digugurkan dan disitulah dia meminta kepada Allah. Dan ini ada riwayat saat ada orang yang dihisab oleh Allah, kemudian malaikat menyampaikan orang ini tidak ada baik-baiknya belas, tapi ada yang bersaksi yaitu bulu mata. Ya Allah, aku bersaksi sebelum dia meninggal aku telah dibasahi dengan air matanya, dia bertaubat kepadamu dan memohon ampunan kepadamu. Satu aja kesaksian, ini hebatnya Allah itu, satu aja kesaksian anggota tubuh kita kalau kita baik, maka dianggaplah baik. Kenapa saya bisa menyampaikan ini? Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Hukum kisos, misalkan saya membunuh keluarga Pak Takmir, keluarganya ada 4, saudaranya 3, yang satu memaafkan, sekalipun satu kampung itu tetap tidak memaafkan, yang digunakan yang mana? Memaafkan. Maka satu anggota tubuh kita bersaksi bahwa kita berbuat baik, maka kebaikan yang akan kita terima. Monggo kita biasakan itu. Menangis dalam rangka taubatan nasuha.
di tengah malam. Dalilnya apa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman walladzina yabisuna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Yaitu yang akan didapatkan oleh Allah, yaitu rahman atau kasih sayangnya Allah kepada manusia, yaitu yang dia bangun tengah malam sujadan wa qiyaman. Dia berdiri dan sujud untuk menegakkan sholat tahajud atau meminta ampunan kepada Allah. Nun sewu ini bukan dongeng tapi fakta bahwa ternyata mempunyai keilmuan satu atau mempunyai taubatan satu saja itu luar biasa menolong. Contoh Bapak Ibu, ada salah satu sahabat yang paling dekat, walaupun meninggalnya tidak bersama Rasulullah, tapi dia selamatkan dan dia selalu diajak bercanda sama Rasulullah. Siapa? Dia bukan perawi hadis. Dia diangkat jadi hakim, lari ke birit-birit untuk supaya tidak diangkat menjadi hakim. Walaupun dinyatakan mampu, tapi dia merasa tidak mampu. Siapa? Bilal bin Rabah. Dia tidak ada rawi hadis. Rawahu Bilal bin Rabah. Mesti dari yang lain, dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari siapa? Tidak ada dari Bilal. Padahal Bilal orang terdekat. Ali bin Abi Thalib ada, Abu Hurairah ada. Bilal bin Rabah enggak ada. Tapi dia dijanjikan oleh Rasulullah, "Hei Bilal, kamu itu kalau di dalam gelap, mbok ya ngomong. Kalau kamu enggak ngomong, kalau kamu itu tutup mulut sama tutup mata itu enggak ada yang kelihatan. Kalau kamu itu ketawa yang kelihatan gigi sama matamu. Ketawa semua itu sahabat. Tapi sesungguhnya kamu dirindukan semua isi bidadari surga yang ada di surganya Allah." Masya Allah. Padahal hanya tukang ada. Mula monggo Pak, dua amalan cici lah. Mumpun jenengan itu atas Pak Jazir kemarin di layar di takziah beliau luar biasa ya. Dia itu punya toilet ditulisi Jazir ASP. Saya itu penasaran, saya tanya dulu waktu saya sering di sana. Ustaz ini apa? Ini tugas saya bersihkan ini sebelum sholat Jumat. Ada lagi siapa? Jangan gengsi siapapun jabatan kita. Kita sedekahkan tenaga kita untuk masjid ini. Ibu-ibu datang ke sini jam 10, loh kenapa Bu? Nebai, kocornya dilapi, disukani parfum. Itu pahala melimpah walaupun jenengan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, tapi memberi kenyamanan untuk sholat Jumat itu luar biasa. Tapi kan terkesan apa di dunia ini? Masa istrinya pejabat kok hanya tukang tebah-tebah masjid. Menurut saya justru pejabatnya ini yang kita dijerat besok di yaumul akhir di nerakanya Allah. Tapi ketika kita tebah-tebah masjid rumahnya Allah, kita bersimpuh di dalam masjid, tak lain kita saat umroh dan haji itu hanya mengunjungi apa? Masjid. Maka kemuliaan kita adalah di sini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir yaitu wa'izahustikna'uhu anin nas. Kehormatan manusia itu saat dia tidak tergantung pada orang lain. Inilah pesan malaikat Jibril kepada kita semua. Belum lama ini saya digerutuk karena salah satu kelurahan di Kabupaten Bantul ada oknum yang korupsi. Di sisi lain pembagian beras dengan minyak. Ada orang yang dulu itu tawaduk, alhamdulillah saya tidak dapat apa-apa. Bahasa nenten BLTS, kemudian ada beras, ada minyak, ada ini. Saya kok nggak dapat ini gimana? Lah Bapak ngendikannya nggih pun nggadahi siti tinggi nanam pos utawi mantun. Nah kira hasil itu dhewe sik ngenai pemerintah kurang tahu oleh. Bahasan kula kei napa Bu? Niki wau sambat. Saya kan pada maghrib kalau malam Jumat itu ngisi kajian di salah satu masjid di kampung tetangga kampung kami. Dia curhat karena dia nanami sawah yang pelungguh dulu. Wau ini pun kula eleke Pak, dengan kula kaya pelungguh nek mboten entuk bantuan, mboten ana napa bismillah kula nderek lembageni kula pinten sing penting jenengan ngopeni pelungguh. Selalu memberi baik. Mboten enten tipu saya alhamdulillah, mboten diserang mano alhamdulillah. Bahasan ngomong Pak, mbok kula niku ngewangi jenengan mbok pisan-pisan goleke bantuan beras. Padahal dia seorang napa Bapak tahu? Petani. Ini tadi baru mengeluh Pak, panine mboten iso panen. Lah napa tipu akeh banget, dalem mergo kowe njaluk beras.
Loh, mohon maaf, loh, kadang-kadang kita nggak sadar perbuatan kita itu dibalas kontan loh sama Allah. Nyuwun sewu, kadang kita nggak sadar. Jujur, ada bapak ibu yang asam urat. Kenapa penyebab asam urat? Kalau di kampung itu selalu saya sindir. Jenengan bahasa urat wong kampung iki banget, padahal wong kampung iki yo ngambut gawene abot, olahragane yo tenanan. Kok isih asam urat? Kok iso? Saya itu 12 tapi masih bisa lari, bisa jalan. Biasa saja. Mboten kula nggo sambat. Nek lagi 8 kok sambat. Kula yakin jenengan le tuku bayem karo kangkung kuwi dinyang. Ibu-ibu kalau beli bayam atau kangkung jangan dinyang. 3.000 bayar 5.000. Insya Allah enggak menyebabkan asam urat. 3.000 dinyang 2.000 yang bayar minggu ngarep. Alah, wis wis niku wis cetha niku asam urat sak omah niku. Termasuk bapak-bapak darah tinggi nyawahke wedhus, mboten enten kaitanane, Pak. Jenengan darah tinggi darah sate mergo dhewe coba nek ngejak bojone. Ora bakal. Jenengan nek marake darah tinggi mesti nyolong-nyolong jajan dhewe mbok kuwi karo kancane, ngopo kok ora ngejak bojone? Coba ngejak bojone yo mbok arep kronyos wis aman nek karo bojone. Saya sering Arab ada kebuli, ada nasi kapsa dan lain sebagainya, semuanya kambing, tapi aman. Karena di sana ridhonya luar biasa. Enggak dhewe niku niku lho Pak, nyolong petek. Nyolong petek niku ya saling kula kene iki jajan. Ning ora ngomong, kok ngomong. Ini aku dijak jajan nek karo Pak Amir sate. Ini aku tak kon nyukoke kan ra penak. Kowe tugaske ora sendiri. Kalau kita dibelikan kan nggak boleh ngelonjak ya. Saya dibelikan oke. Tapi setelah Pak Amir bayar ini selesai, kita pesen bayar sendiri. Saking gue bojone mau enak banget ini. Utawa ngomong, aku mau dijajal kene kono, aku janji sesuk tak jak dono. Insyaallah ora marake darah tinggi. Kalau darah tinggi itu nyolong-nyolong niku wae. Termasuk ibu-ibu asam urat, pergone napa bayi sak until we dinyang. Ya Allah. Dinyang. Niki lek duwe terpelati. Wah, aku lagi ra nggodet lek bayar minggu karet, bayo wis mandar marake asam urat ya. Apa boleh? Padahal dalilnya kan buat tijaratan lantabur. Ini kan jelas. Kami monggo Bapak Ibu. Ini nasihat malaikat Jibril kepada kita. Sesungguhnya bukan hanya kepada Rasulullah tapi kepada kita ada 5 nasihat. Yang pertama, ismasyita fa innaka mayyitan. Hiduplah kamu di dunia ini sesukamu. Tapi ingat, kita akan mati. Maka kita siapkan kematian. Ya. Yang kedua, fa'ahbib masyita fa innaka mufariquha. Cintailah apa yang pengen kamu cintai, tapi ingat kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai di dunia ini berpisah. Termasuk ilmu-ilmu kita berpisah, tapi manfaatnya nanti yang tetap kita gunakan. Maka disebut dengan amal soleh. Kemudian menjadi amal jariah. Yang ketiga yaitu fa'amala masyita fa innaka majniyum bi. Apa itu disebutkan di situ kata malaikat? Kamu beramal sesukamu tapi ingat kamu akan mendapatkan balasan. Kamu mencari harta mau halal mau haram silakan, tapi kamu akan mendapatkan balasannya dari apa yang kamu perbuat. Maka setiap kita berbuat sesuatu pasti akan mendapatkan balasan. Termasuk niku wau jenengan wis ngotot rumangsa bati. Bu jenengan wingi tumbas bayem ngene yu parjine wingi pira? 3.000. Nek aku iso 2.000. Kok ngono kok sombong? 2.000 terong dina. Lah Bu Surti mau ning ndi? Saiki ning rumah sakit kalau asam urat. Ayo penting sehat gitu. Karena apa Bu? Jangan sampai kita mengartikan bahwa transaksi jual beli terhadap apapun itu adalah untung rugi. Enggak. Jual beli itu bahasa Arabnya ijab dan qabul. Ijab qabul itu keridhaan. Dan di situ ada nafkah. Ada nafkah. Nafkah itu pemberian, infak. Memberikan infak, memberikan kemanfaatan kepada orang yang berjualan. Insya Allah, ya Allah ditubasi Bu Fatona
bayem 3.000 cukup loro bayar 10.000 rambut susu, ya Allah seneng banget aku muga-muga rezekine lancar. Dan di situ ada doa. Coba nek jenengan mulai bayar wis ngenyang, mulai bayar kaset, bayem dipangan urung dibayar sesuk marake asam urat ya tenan. Maka kadang-kala masalah sepele Pak, seperti Imam Al-Ghazali itu loh dalam bertasawuf itu loh. Jangan-jangan saat kita itu kelilipan itu karena mata kita berdosa. Jangan-jangan ketika kita batuk ada makanan yang makanan ini sebenarnya tidak ridho untuk kita makan. Nah, maka tersedak, batuk dan lain sebagainya. Ini kalau Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i itu tasawufnya luar biasa. Tapi kalau kita batuk misuh-misuh, kelilipan misuh, wajar padahal ini salah awake. Ini kadang kala ngoten niku. Maka saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan kepada jamaah, mari kita tata hidup kita introspeksi karena ini akhir tahun. Kita beri judul tema malam hari ini muhasabah akhir tahun. Karena Rasulullah menyampaikan saat ini jika sama dengan kemarin maka kita rugi, kalau lebih buruk maka kita binasa. Maka hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan akhir tahun ini bukan perbuatan yang selalu harus dirayakan, enggak. Dengan kajian, dengan apa monggo. Karena tinggal turuas ini ganti tahun. Tapi bagaimana seorang muslim bisa mengambil ibroh dari sebuah kejadian? Ya Allah, daripada aku keluar rame, boros, panas, kemudian rawan dengan kecelakaan. Jangan ingat dalil nih Ibu. Dalil dimanapun kita berada pasti akan tertimpa dengan musibah atau tertimpa dengan kewirangan niku napa jenenge? Rasa malu. Duribat alaihi mudilatu aina masukifu ila bihablin minallah wa hablum minnas. Surat Ali Imran. Duribat alaihi mudilatu, dimanapun kita berada, kita pasti dibayang-bayangi atau akan terkena rasa malu dari Allah atau musibah. Ila bihablum minallah, kecuali yang mau menjadi komunikasi atau menjadi berhubungan dengan Allah. Wa hablum minnas, dan dia tetap mau menjaga hubungan kepada manusia. Maka nyuwun sewu ada ayat kemudian turun yaitu surat Fatir ayat 32, kayaknya sudah pernah saya sampaikan. Saya lupa sih. Kalau belum saya sampaikan. Tsumma arasna kitabal ladzi astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsin faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairat. Tsumma arasna kitabal ladzi astafaina. Rasulullah itu ditunjuk, para rasul itu dipilih, yaitu menyampaikan ayat-ayat Allah, yaitu iman kepada kitab. Tapi orang yang iman kepada kitab itu beribadahnya adalah ada yang dzalimun li nafsi, zalim pada dirinya sendiri. Salat, poso, ning maksiat isih, ghibah isih. Sing nomor loro muktasid. Muktasid itu golongan sing ra gelem srawung. Salat, rasane ra tau, ruwan ya ra tau, bukake omah ra tau, pagure dhuwur banget cecak ora iso mlebu. Wis pokoke ro tangga ora kenal, bar salat lepat. Ora kok sapa aruh. Pun Pak Tamir, alhamdulillah, ini masjid saya, alhamdulillah, besok ada program, oh ya saya ikut hadir. Enggak, tapi dia hanya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga adalah faminhum sabiqun bil khairat, yaitu orang yang dia beriman, sholat, taat, rajin, hafal Quran, tapi dia mau berhubungan dengan manusia. Karena Rasulullah itu sesungguhnya saat dinyatakan maksum, andai kata dia memilih, ya Allah saya akan berdiam, maka dia tetap masuk surga. Tapi Rasulullah tetap sholat tahajud, dia sedekah, dia bekerja, dia menikah, dia berperang, dia jihad fisabilillah, dia tetap beribadah dengan ibadah yang sungguh-sungguh, menyampaikan agama, berdakwah kepada siapapun, bahkan sampai hijrah ke Madinah, itu tujuannya adalah sabiqun bil khairat. Maka ketika kita menjadi orang yang mampu, pulau Tenggiri ini pun saya bukan karena Pak Takdir, bukan karena siapa yang WA saya. Saya kalau bisa bilang bisa, apapun kondisinya, mau hujan, mau panas, Allah yang ngatur. Kalau nikmati sepanjang perjalanan, wah, hujan ini loh, nikmat banget. Saya tidak gimana-gimana, hujan ya harus kita lewati. Sedia mantrol, alhamdulillah.
Lho terus start nanti aku ya ora apa-apa sing penting kula oleh nang masjid. Nek kula ora oleh masjid ya ora ning jaba iki sing ngaji. Sawaktu di pondok Raja Bahasa Uyut itu saya sama ustadz saya itu teringat betul. Kamu masuk pada celana basah, ini sampai kotos-kotos, saya murojaah dan di situ saya tertanam ya Allah. Berarti menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu itu harus tanpa ada kendala alasan apapun. Orang apa nek malam ini malam Jumat ya. Malam Jumat arep ngaji, Pak Takmir mohon maaf gregesi mergo udan. Tak dongake gregesi tenan. Justru bismillah udan-udan nek kene ngombe teh hangat nikmat, mari ling gregesi. Wah, ini kan nikmat. Tapi kalau kita beralasan terus repot ini. Nah, kapan-kapan besok pengajiannya kula nggo tenggen kula mawon. Dibuka sih. Ten kidul Bantul niku mengke kula absen nek ora makan. Oh ya bangetan. Ini nyuwun sewu. Kita kadang harus imbal balik, Pak, Bu. Sama Allah pun kan. Ya mungkin ini biar efektif ya, kita sepakat jam 9 ya ini. Ini guys, diancam ya. Ya lekas jam piro sak karepku sing penting jam 9. Enggak apa-apa. Nah, baik Bapak Ibu. Sebentar saya tak buka WA karena ada request dari Pak Ahmad Mas Rohim, yaitu Haji Bayu Aji Riono, istrinya hamil 7 bulan. Bapak Rawo? Rawo di luar ya. Oke, istrinya ada di rumah. Oke. Ya, wah, sini Pak. Oke, di rumah aku mah layak. Nanti ya, ini anak nomor berapa Pak? Nomor 2 dari istri ke berapa? Ya. Oh istri pertama. Berarti nanti akan ada yang kedua. Ya kalau berarti nggak apa-apa, tapi kalau jangan ya jangan berani-berani. Kemudian Ustadz Ahmad Rohim SHI yang kebetulan pulang dari ibadah umroh. Mudah-mudahan keduanya nanti diberikan ridho oleh Allah, dikabulkan segala hajatnya. Amin. Dan dimudahkan kemudian kepada istri dari Mas Bayu Aji Riono diberikan kandungan yang kuat, dibekali yang kuat. Ada nasihat sekedik saking kula pribadi. Kalau ingin anaknya itu ahlul jannah dan nanti birrul walidain, di dalam kandungan itu tugasnya ayah dan ibu. Ayah membuat stamina dan stabilitas emosional ibu terjaga. Ibu membiasakan bahwa anaknya itu dididik dengan kebiasaan yang baik. Mohon maaf Bapak Ibu, saya teliti, ini baru saya tulis, itu bahwa ternyata anak balita yang sudah bisa HP itu bukan karena baca buku petunjuk, dusbok itu enggak, tapi karena dari rahimnya orang tuanya sering main HP dan dia sudah belajar di situ. Jadi anaknya Ustadz Adi Hidayat, anaknya Ustadz Abdul Somad, saya sudah ketemu, itu kok hafal Qur'annya mudah, tapi selama dalam kandungan memang dilantunkan. Monggo nanti dilatih Mas Bayu ya, supaya menjadi kebiasaan dan nanti menjadi anak yang benar-benar solih atau solihah, yang birrul walidain, yang qurrata ayun, benar-benar membawa kebaikan kepada orang tua. Oke. Monggo Bapak Ibu kita khidmat, kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua. Biridhahi ta'ala bi syafaati Rasulillah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati aqwadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin ila waladun Bapak Bayu Ajiriono AMD. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan anak yang soleh dan solehah nantinya, dikuatkan rahimnya, istrinya ya Allah, dan diberikan didikan dengan Quran yang latif kepadanya ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu khususnya kepada Bapak Bayu Ajiriono diberikan harta yang halal dan barokah untuk membesarkan kandungan anaknya ya Allah, sehingga anaknya menjadi tauladan bagi masyarakat, orang tua, dan menjaga marwah agamanya ya Allah. Ya Allah, khususan ila Bapak Haji Ahmad Rahim SHI ya Allah. Allahumma baligh ashabana wa ikhwanana wa aqribana ila makatal mukarramati wa madinatal munawwarah wa madinatal munawwarah wa barikum li ziyaratil baitikal haram wa maqbaratir rasulikal birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al umratan mabrura wa syahyan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain wa maratal ba'da maratin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain wa maratal ba'da maratin. Ya alimna ma fi sudur akhrijni minadh dhulumati ila nur. Allahumma mujibati rahmatik wa ila azam maghfiratik wa salama min kulli ismin wa ghanimata min kulli birin wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kepada saudara kami ya Allah Haji Ahmad Rahim SHI ya Allah, diberikan umroh yang engkau terima ya Allah, syai yang selalu engkau mudahkan ya Allah, dan engkau ganti segala yang dikeluarkan berlipat-lipat di dunia ini ya Allah, dan engkau berikan kemudahan kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada karib kerabatnya untuk menghadiri mengunjungi Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusara Rasulmu ya Allah, dan engkau terima segala niat baiknya, engkau kabulkan niatnya, dan engkau mudahkan pelaksanaannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka Bapak Ibu, ini tadi doanya kepada keluarga Bapak Bayu Ajiriono dan kepada saudara saya Mas Ahmad Rahim. Kenapa saya sebut ke Allahumma baligh ashabana wa ikhwanana, itu kepada kita semua, kepada saudara-saudara kita semua. Barokahnya Mas Ahmad Rahim menular ke kita dan kita bisa dimudahkan untuk mengunjungi Mekah Al-Mukarramah, dan beliau diterima umrohnya, digantikan semua yang dikeluarkan, dan insya Allah terjaga semangatnya di yaumul akhir nanti. Maka dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita malam hari ini banyak 130 di sini. Alhamdulillah, semoga barokah kalau ini. Amin. Jelas dan jelas dan sudah ya. Ada